Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Ketemu lagi untuk membahas materi yang berikutnya dalam mata kuliah metodologi pengembangan sistem informasi. Minggu yang lalu kita sudah membahas pengertian dari metodologi pengembangan sistem itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis metodologi pengembangan sistem informasi. Untuk jenis-jenis metodologi pengembangan sistem informasi itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada yang namanya functional decomposition methodologies. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya data oriented methodologies. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya prescriptive methodologies. Nanti kita akan membahas masing-masing jenis-jenis dari metodologi pengembangan sistem itu sendiri. Baiklah, sekarang kita akan membahas mengenai jenis metodologi pengembangan sistem yang pertama, yaitu functional decomposition methodologies. Jadi metode ini sebuah sistem dikategorikan sebagai super system. Jadi kalau super system berarti pada saat dia akan dikembangkan menjadi sebuah sistem, dia akan dipecah-pecah menjadi subsistem yang lebih kecil, sehingga subsistem tersebut akan lebih mudah dipahami, kemudian akan mudah dirancang, kemudian akan lebih mudah ditetapkan. Kemudian nanti setelah subsistem yang lebih kecil tersebut selesai dirancang dan selesai ditetapkan, baru dia akan digabungkan menjadi satu ke dalam super sistemnya. Kemudian yang termasuk ke dalam functional decomposition methodologies, alat atau tools yang biasa digunakan itu ada yang namanya HIPPO atau hierarchy input process output. Itu merupakan jenis alat atau tools yang pertama yang digunakan di dalam functional decomposition methodology. Selain HIPPO, alat atau tools yang berikutnya yang digunakan dalam functional decomposition methodologies ada yang namanya SR, atau SR itu kepanjangan dari stepwise refinement. Kemudian selain SR, alat atau tools yang berikutnya yang biasanya digunakan dalam functional decomposition methodologies ada yang namanya iterative stepwise refinement, atau biasanya disingkat dengan yang namanya ISR. Nah, selain dari HIPPO, kemudian SR dan ISR, alat atau tools yang berikutnya yang digunakan di dalam functional decomposition methodologies ada yang namanya information hiding. Nah, itu alat atau tools yang digunakan di dalam metodologi untuk functional decomposition. Nah, kemudian jenis metodologi pengembangan sistem yang berikutnya itu ada yang namanya data oriented methodologies. Nah, untuk metodologi ini biasanya metode ini lebih menekankan pada data yang akan diproses. Jadi data-data yang terlibat di dalam sistem itu biasanya akan lebih ditekankan dalam pengembangan untuk menggunakan metode berorientasi data. Untuk data oriented methodologies, nah biasanya sistem itu digabungkan berdasarkan modul-modul, berdasarkan elemen-elemen atau kelompok-kelompok datanya. Itu di dalam metodologi berorientasi pada. Nah, di dalam metodologi yang berorientasi data, alat atau tools yang termasuk ke dalam metodologi ini, yang pertama itu ada yang namanya sistem analisis dan desain teknik, atau biasanya disingkat dengan yang namanya SSADT. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya composite design. Itu juga alat atau tools yang digunakan di dalam metodologi berorientasi data. Dan yang terakhir ada yang namanya SSAD atau struktur sistem Analysis and Design. Jadi di dalam metodologi berorientasi data, alat atau tools yang digunakan itu juga ada 3 jenis.
Kemudian jenis yang terakhir di dalam metodologi pengembangan sistem informasi itu ada yang namanya prescriptive methodologies. Nah, untuk metode ini biasanya dia lebih menekankan ke dalam input, proses, dan output di dalam sistem yang akan dikembangkan. Nah, kemudian biasanya alat atau tools yang digunakan dalam prescriptive methodologies ini biasanya dia menggunakan yang namanya perangkat lunak atau software. Salah satu perangkat lunak atau software yang digunakan dalam metodologi ini ada yang namanya ISDOS. Itu dikembangkan oleh University of Michigan. Nah, ini salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi dengan menggunakan metodologi prescriptive methodologies. Nah, kemudian selain ISDOS ada juga perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi di dalam metodologi preskriptif. Itu ada yang namanya Plexis, kemudian ada juga yang namanya Pride. Kemudian ada juga perangkat lunak atau software yang biasanya bernama Spectrum. Kemudian selain perangkat lunak tersebut ada lagi beberapa perangkat lunak yang bisa digunakan di dalam prescriptive methodologies. SDM per 70 dan SRM serta yang namanya SRES itu juga merupakan perangkat lunak yang masuk ke dalam prescriptive methodologies. Baiklah, itu merupakan jenis-jenis metodologi pengembangan sistem yang terdapat di dalam metodologi pengembangan sistem informasi itu sendiri. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan materinya sampai di sini. Saya tutup pertemuannya. Jadi kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, silakan berkomentar di playlist YouTube-nya atau di dalam Google Classroom. Kalau memang seandainya malu untuk bertanya melalui YouTube atau Google Classroom-nya, silakan chat melalui WA dengan WA di grup atau WA pri ke saya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.